Saya ingin langsung ke Mas Andi Gani soal mengendorse seorang Presiden Joko Widodo ini. Tadi disebutkan oleh Bang Henry Satrio bahkan akan merusak demokrasi kalau terlalu banyak ikut campur ke dalam urusan ini. Termasuk nanti akan berhubungan nanti dengan apa yang diajukan oleh Musra kan tadi. Yang mengajukan ini bukan relawan. Musyawarah rakyat itu di seluruh daerah, kami mengundang seluruh rakyat Indonesia. Semua ada buruh, ada pedagang, ada petani, ada aktivis wanita, semuanya masuk di situ. Jadi bukan musyawarah relawan. Kami menyerap aspirasi masyarakat dan lahirlah 3 besar calon presiden dan 4 nama calon wakil presiden. Dan kami tegaskan ini bukan endorse Pak Jokowi. Bahwa ini hasil musrah yang kita sampaikan ke Pak Jokowi. Jadi mesti dibedakan. Kami menyampaikan bahwa ini adalah hasil musrah. Seperti tadi saya sampaikan ada beberapa teman bertanya, kok ada surat kami ke presiden sudah beredar hoax. Saya nyatakan itu hoax. Bahwa ada urutan kemenangan capres 1, 2, 3 dan saya nyatakan hoax. Yang tahu adalah kami dengan presiden, apa isi surat itu dan hasilnya seperti apa. Tapi kami tegaskan bahwa calon presiden yang direkomendasikan musrah Ganjar, Prabowo dan Erlangga. Kalau beredar 1 jam yang lalu saya terima ada kabar banyak sekali beredar urutan 1, 2, 3 siapa berapa persen. Kami nyatakan itu hoax dan bukan dari panitia. Oke, baik. Oke. Kita selanjutnya kembali ke Mas Hanta ya. Mas Hanta, ini menarik, tadi kita dengar juga pidato dari Presiden, bahkan sudah disebutkan sebenarnya di benak Pak Jokowi kriteria-kriteria capres seperti apa saja yang kemudian harus dipilih. Yang juga menarik Mas Hanta, tadi disebutkan Presiden bahwa masyarakat ini harus berhati-hati dalam menentukan pimpinan. Kalau salah langkah nanti Indonesia tidak bisa menjadi negara maju. Apa yang kemudian bisa ditangkap dari pernyataan Presiden ini, Mas? Ya, berarti kalau kita ingin membelah isunya, ini soal ada keberlanjutan dan perubahan. Kalau soal tadi kriteria Pak Jokowi yang paling titik tekannya adalah 1 kerja keras, 2 dekat dengan rakyat. Itu kan personal branding sangat kuat lekat di Pak Jokowi sebenarnya. Kira-kira ya melanjutkannya harus seperti beliau, pesan tersiratnya begitu. Okay. Nah, kalau kita membedah 2 kemungkinan, tadi Mas Henry juga sempat bilang soal perubahan dan keberlanjutan tadi, ya tentu Pak Jokowi menginginkan calon presiden ke depan adalah ingin keberlanjutan. Dan ini ketika Pak Anies Baswedan, Mas Anies mengusung perubahan, menurut saya tidak dirugikan ketika tidak disebutkan di musrah ini. Bahkan tidak diusung Pak Jokowi pun, tidak di-endorse oleh Pak Jokowi pun sebenarnya tidak secara ini ya, opini publik, itu tidak merugikan Anies Baswedan, justru menguntungkan. Justru dia berjarak dengan Pak Jokowi. Karena Mas Anies memang memilih berada di seberangnya, mengusung narasi diksi perubahan. Dan kemarin kita dengar pidato Mas Anies di relawan di Amanat Indonesia itu kan poinnya mengkritisi beberapa kinerja pemerintah dan mengajak isu perubahan. Nah, dengan demikian maka sebenarnya memperkuat posisi politiknya. Jangan kita paksa Anies harus juga dekat dengan Pak Jokowi, bagian dari Pak Jokowi, sehingga tidak ada perbedaannya, justru merugikan Anies. Kalau Pak Anies misalnya masuk dalam musrah ya tidak relevansinya musrah juga menjadi tidak terlalu relevan. Kemudian Anies Baswedan juga tidak butuh dari sisi ini, sehingga sudah punya posisi politik tersendiri. Masing-masing silakan berstrategi. Nah, kalau misalnya merekam suara publik, misalnya dari survei yang bisa menjawabkan secara kredibel metodologinya, memang ada 3 nama itu, Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. 3 itu yang berputar, sulit di luar 3 nama itu muncul. Nah, kalau kemudian ada suara-suara aspirasi, termasuk musrah, mendengarkan, itu sah-sah saja bagian dari berdemokrasi, saya kira. Nah, poin saya adalah musrah ini harusnya diambil sebagai bagian dari suaranya publik, suaranya yang dari jalurnya Pak Jokowi lah kira-kira gitu. Dan itu sah-sah saja. Kalau kemudian ada entitas politik yang lain melakukan hal yang sama, itu sah-sah saja. Apalagi sekarang ini ya kita sedang di fase kandidasi. Di mana di fase kandidasi ini menentukan mendapatkan boarding pass, itu 1. Capres belum cukup, terutama Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan harus berkoalisi. Yang kedua, kita tahu juga di fase kandidasi ini juga setiap capres juga menginginkan posisi cawapres ya. Beberapa figur menginginkan posisi cawapres. Nah, di posisi cawapres ini juga akan bergulir namanya. Nah, karena itu saya melihat ini justru memperkuat posisi tawar Pak Jokowi yang tadi tidak punya boarding pass, beliau sebagai kingmaker.
Kalau mengatakan Pak Jokowi misalnya tidak punya pengaruh, Pak Jokowi bisa mengumpulkan paling tidak 5 partai di dalam pemerintahan. Baik. Itu bisa dikomunikasikan. Mungkin PDIP sudah punya sikap politik, jelas kuat, partainya ada ketua umumnya. Yang kedua Nasdem. Tapi di luar itu saya kira bahkan beberapa partai menunggu arahan, mengirimkan beberapa pesan politik seperti PAN misalnya. Sehingga itu menjadi penting untuk dibaca di kandidasi. Nah, di kandidasi ini yang bisa dibaca adalah membangun opini untuk memperkuat posisi nama untuk ditawarkan kepada partai politik. Yang kedua, simpul-simpul relawan nanti di fase eleksi atau winning di election pada saat pemilihan nanti pertarungan, mereka akan menjadi mesin-mesin politik yang potensial. Jadi saya kira itu sepanjang konteksnya jangan memanfaatkan instrumen kekuasaan negara, tapi soal menggalang opini publik ya ini tergantung pada posisi-posisi yang sudah dipilih. Seperti saya katakan tadi, Anies Baswedan sudah memilih posisi politiknya, Ganjar sudah memilih posisi politiknya, begitu. Baik, dengan posisi politik Anies Baswedan yang memilih untuk berseberangan dengan kubunya Pak Joko Widodo, ini dengan adanya endorse dari Pak Jokowi seperti ini, sejauh mana kemudian endorse ini akan bisa menggerakkan hati publik untuk memilih apa yang dikatakan oleh Pak Joko Widodo, Mas Henry? Ya, kalau dari hasil berbagai survei, lembaga survei kan memang ada kaitannya, tapi juga ada beberapa hal yang nampaknya juga tidak mempengaruhi itu, Mas. Jadi memang ada dua sisi ya. Nah, beberapa diehardernya Pak Jokowi pasti akan mendengarkan itu, tapi Ibu Mega sudah mencontohkan pada saat 21 April lalu Pak Jokowi juga diberikan informasi yang terang benderang bahwa tetap saja ujung-ujungnya tiket itu ditentukan oleh Ketua Umum. Nah, Ibu Mega sudah menyampaikan itu. Jadi endorsan Pak Jokowi itu boleh saja dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi apakah kemudian mempengaruhi pilihan pemimpin partai politik atau ketua umum partai politik, yaitu tergantung dari ketua umumnya masing-masing. Ada beberapa nama misalnya selama ini dimunculkan di lingkaran partai politik Pak Jokowi, Erick Thohir misalnya. Ternyata di Musrah itu tidak muncul. Itu kan jadi salah satu juga hal yang perlu juga itu kita bahas. Ada nama Arsyad Rashid, tapi tidak ada nama Erick Thohir, sementara nama Sandiaga Uno juga ada, dan nama-nama baru seperti Pak Mahfud MD. Ini menarik sebetulnya apa yang dihasilkan oleh teman-teman Musrah ini, dan harus kita apresiasi. Lagi-lagi Mas, pemilu itu adalah sebuah ritual demokrasi yang luar biasa, yang harusnya bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Pak Jokowi pemimpin yang baik, presiden yang telah menelurkan beberapa program baik, dan seharusnya presiden berikutnya bisa membawa Indonesia yang lebih baik, perubahan yang lebih baik lagi, membawa Indonesia lebih maju. Jadi saya dalam kesempatan ini izinkan saya mengapresiasi hal yang luar biasa kepada Mas Andi dan kawan-kawan yang telah menginisiasi Musrah. Mudah-mudahan ada kelompok-kelompok lain yang melakukan itu sehingga kita punya pemimpin terbaik nanti. Oke, langsung ke Mas Andi. Terakhir Mas, jika sudah ada satu nama yang dipilih oleh Pak Presiden, langkah selanjutnya seperti apa? Apakah ini langsung digaungkan atau dikampanyekan? Seperti apa Mas nanti? Tentu relawan Jokowi akan segera mengkonsolidasikan kekuatan. Kami sudah hat-trick 3 kemenangan, Pilgub DKI, Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Kami akan menyiapkan kapal besar relawan kemana Pak Jokowi meminta kami untuk mengarahkan dukungan dan melabuhkan dukungan. Kami sangat solid, kami sangat kuat di akar rumput. Baik. Terima kasih Mas Andi Gani, terima kasih Mas Hanta, terima kasih Mas Henry Satrio sudah bergabung bersama kami. Kita akan tunggu nanti langkah selanjutnya dari Pak Joko Widodo dalam hal pengajuan 3 nama ini. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum. Pemirsa, Timnas Indonesia bakal menghadapi tim kuat Thailand di babak final sepak bola SEA Games 2023. Sesaat lagi informasinya.